Jujur ya, kami bersama teman-teman kami, ya, kalau ada persidangan, ya inilah yang kami tunggu-tunggu. Adrenalin kami ini naik. Kami tertantang untuk mengungkap semua bukti-bukti yang katanya surat 709, 17 macam bukti. Di antaranya bukti surat yang 709. Kemudian ada saksi-saksi. Ya inilah nanti. Saya ingin tahu bagaimana para saksi dan bukti-bukti itu bisa dipertanggungjawabkan di depan lawyer. Ijazah yang milik saya itu, yang kemarin tidak saya bisa jelaskan, itu adalah 15007, ini 15007 itu adalah menunjukkan nomor alumni UGM saya. Sekarang saya alumni ke 15.007. Oke. Kemudian STBWT adalah inisial nama dekan dan sekretaris, karena masih sama, belum berubah ya. Dekannya masih Pak Sutoyo Cokro-Diharjo dan sekretaris fakultasnya adalah Bomo Pikantioso. 79 adalah tahun kelulusan ini, 79. TGDST itu adalah teknik geodesi dan ST itu sarjana teknik. Kemudian 6923 itu memang kode jurusan teknik geodesi 69, dan saya adalah alumni ke-23. Jadi Pak Sumaryo tadi alumni ke-16. Setahun kemudian cuma nambah sekitar, jadi udah mulai banyak itu. Udah mulai banyak, cukup banyak. Itu nambah 7 orang kan? Dalam satu tahun itu. Jadi itu. Jadi saya kira ini sudah jelas. Fakultas Teknik sudah jelas. Nah kemudian cuma persoalannya dengan ijazah yang sekarang ini beredar dan dianggap sebagai ijazahnya Pak Jokowi ini, itu ijazah yang kopinya beredar sebagai milik Pak Jokowi, serba misteri ini. Lihat, nomornya kok hanya 1120. Apa makna ini? Tidak ada bermakna sama sekali gitu. Apa yang ditunjukkan oleh angka ini? Saya sangat curiga kalau misalnya Fakultas Kehutanan betul-betul manajemen manajemen pencatatan alumninya seburuk ini. Saya tidak percaya itu. Selain itu juga angka 1120 ini kok kayaknya ditulis asal-asalan ini persoalannya. Inilah hasil digital forensik atau semacam teknik ronsen foto di ijazah Jokowi. Hasilnya 100% tempelan. Terlihat jelas tempelnya ada di belakang foto. Tahu nggak, kadang orang yang sering bohong itu adalah orang yang malah dipercaya. Aneh ya? Kok bisa? Karena pembohong itu sudah terlatih, sudah kebiasaan, tahu polanya, tahu alurnya, tahu orang itu lemahnya di mana. Intinya dia sudah terlatih. Lebih rapi, nggak ragu-ragu, nggak belepotan, karena diulang berkali-kali. Jadi intinya jangan gampang percaya sama orang yang ceritanya terlalu Ex-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, RI, Profesor Yudi Krisnandi, turut mengikuti perkembangan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Yudi Krisnandi adalah Menpan RB era kepemimpinan Jokowi. Ia tercatat aktif menjabat sebagai Menpan RB sejak 2014 hingga 2016. Alumni Universitas Indonesia, UI, tersebut menilai bahwa isu ijazah palsu Jokowi telah membuat belah persepsi masyarakat tanah air. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk tidak terlalu memikirkan persoalan isu tersebut. Pasalnya, kata Yudi, kasus ijazah Jokowi sudah diserahkan sepenuhnya di ranah hukum. Kalau sekarang kan ranahnya sudah pada ranah pembuktian hukum. Jadi saya rasa kalau saya sih melihatnya tidak perlu kita terlalu berkutat, berkecamuk dengan isu yang sudah membelah persepsi publik masyarakat Indonesia sendiri, kata Yudi Krisnandi, dikutip dari tayangan YouTube Official E-News, Jumat, 6 Februari 2026. Menurut Yudi, kubu yang sudah mempercayai ijazah Jokowi asli tidak akan berubah menjadi tidak percaya ijazah Jokowi asli. Lebih lanjut, pihak yang yakin bahwa ijazah Jokowi palsu pasti akan meminta pembuktian palsunya ijazah tersebut. Orang yang percaya ijazah Jokowi itu asli tidak akan berubah lagi pada titik ini. Ya dia percaya itu ijazah Jokowi asli, ujar Yudi. Orang yang meyakini bahwa ternyata palsu juga tetap akan terus menuntut untuk dibuktikan kepalsuannya, imbuhnya. Sementara itu, masyarakat yang ragu-ragu dengan kasus tersebut, menurut Yudi tidak akan berubah menjadi pendukung ijazah palsu atau pendukung ijazah asli. Yang ragu-ragu pun tidak akan berubah dia menjadi pendukung ijazah asli atau pendukung ijazah palsu, tuturnya.
Yudi meminta masyarakat menyerahkan perkara ijazah Jokowi ini ke proses hukum yang sudah berjalan. Jokowi, kata dia, telah mempercayakan pada penegak hukum untuk memproses kasus ijazahnya. Silakan orang-orang yang menuding ijazah palsu itu membawa bukti-buktinya bahwa itu palsu, kata dia. Dan dari pihak Jokowi juga membawa bukti-bukti bahwa itu asli. Tinggal masyarakat nanti menilai bagaimana keputusan hukumnya, ujar Yudi Krisnandi. Diketahui, kasus tudingan ijazah palsu S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM, milik Jokowi masih terus bergulir. Polda Metro Jaya yang menangani kasus itu pada awalnya menetapkan 8 tersangka kasus ijazah Jokowi yang dibagi menjadi 2 klaster. 5 tersangka dalam klaster pertama adalah Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah. Namun belakangan, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sudah tak lagi menjadi tersangka setelah mengajukan Restorative Justice, RJ. Sementara itu, dalam klaster kedua ditetapkan 3 tersangka termasuk Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianpiar, dan Tifauzia Tiasuma. Para tersangka dijerat pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 27A Yungto pasal 32 Yungto pasal 35 UU nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE). Berkas perkara kasus dugaan tudingan ijazah palsu Jokowi dikembalikan jaksa karena dinilai belum lengkap. Penyidik Polda Metro Jaya diminta melengkapi keterangan saksi dan ahli sebelum berkas kembali dilimpahkan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan pengembalian berkas perkara itu wajar karena jaksa peneliti menilai masih ada kekurangan. Menurutnya penyidik akan mendalami kekurangan yang diminta tersebut. Dikembalikan lagi artinya masih ada kekurangan mungkin. Ketelitian dari penyidik yang pasti adalah pendalaman terhadap saksi, terhadap beberapa ahli, kata Budi kepada wartawan, Sabtu, 7 Februari 2026. Budi memastikan akan melakukan pendalaman terhadap saksi dan ahli. Setelah berkas perkara dilengkapi, maka akan dikembalikan ke jaksa. Penyidik pasti akan mengirimkan kembali berkas perkara kepada JPU, ujar Budi.